Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selin Linda Putri dengan NIM 401180023. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang produktivitas. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang definisi dari produktivitas. Produktivitas yaitu kemampuan suatu bisnis dalam menghasilkan produk dalam kurun waktu ditentukan, misalnya dalam waktu per kuartal, semester, atau tahunan. Kapasitas produktivitas dilihat dari jumlah unit yang dihasilkan, kecepatan waktu yang mampu dihasilkan, serta kualitas produk yang sesuai dengan standar yang disepakati. Kemudian saya akan menjelaskan tentang metode peningkatan produktivitas. Metode untuk meningkatkan produktivitas terbagi menjadi 4 kategori, yaitu perbaikan produk dan proses, perbaikan pekerjaan dan tugas, metode pemotivasian pekerja, serta perubahan organisasional. Ini adalah penggolongan usaha-usaha produksi. Usaha-usaha produksi terbagi menjadi 3, yaitu produksi langsung, tersier, dan produksi tidak langsung. Untuk produksi langsung terbagi menjadi 2, yaitu produksi primer atau ekstraksi dan produksi sekunder. Untuk kegiatan tersiernya itu menjadi 2, perdagangan atau pembelian dan penjualan barang, dan kegiatan yang membantu perdagangan. Untuk perdagangan atau pembelian dan penjualan barang itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu intern atau di dalam negeri. Yang kedua yaitu di luar negeri. Yang komponennya ada 2 komponen, yaitu ekspor dan impor. Untuk produksi tidak langsung ada usaha-usaha produksi. Nah, ini adalah langkah-langkah perencanaan kapasitas. Yang pertama yaitu menerjemahkan ramalan yang menjadi kebutuhan kapasitas fisik yang sebenarnya. Yang kedua yaitu mengembangkan alternatif rencana kapasitas untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, menganalisis dan membandingkan akibat ekonomis dari masing-masing alternatif rencana. Kemudian yang keempat, mengidentifikasi dan membandingkan rasio dan akibat strategis dari masing-masing alternatif rencana. Dan yang terakhir yaitu memutuskan rencana yang akan dilaksanakan. Selanjutnya yaitu konsep efektivitas dan efisiensi. Konsep efektivitas dan efisiensi merupakan salah satu bagian yang dikedepankan oleh manajer produksi dalam setiap melaksanakan tugasnya. Adapun penafsiran dari efektivitas dan efisiensi yaitu efektivitas merupakan pengukuran kinerja yang melihat pada segi pengerjaan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Bahkan lebih baik jika mampu dikerjakan lebih cepat dari waktu yang direncanakan. Yang kedua, efisiensi, yaitu pengukuran kinerja yang melihat dari segi pengerjaan sesuai dengan jumlah biaya atau kos yang dikeluarkan. Bahkan lebih baik jika bisa dilakukan penghematan secara intensif. Di sini ada 3 ukuran produktivitas yang harus dipertimbangkan dalam pengelolaan organisasi, yaitu yang pertama untuk tujuan strategis. Maksudnya yaitu apakah organisasi itu sudah benar sesuai dengan apa yang telah digariskan. Yang kedua, efektivitas. Efektivitas ini dimaksudkan yaitu sampai tingkat manakah tujuan itu sudah dicapai dalam arti kuantitas dan kualitas. Yang ketiga yaitu efisiensi. Maksud dari efisiensi di sini adalah bagaimana perbandingan output dibagi input, di mana pengukuran output termasuk di dalamnya kualitas dan kuantitas. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rasio dan peningkatan produktivitas. Ada 2 macam produktivitas, yaitu produktivitas total
yaitu membandingkan semua keluaran dengan semua masukan. Keluaran total dibagi masukan total. Kemudian produktivitas parsial, yaitu membandingkan semua keluaran dengan kelompok utama tertentu dari input keluaran total, kemudian dari masukan tertentu. Di sini ada cara untuk menghitung indeks produktivitas. Caranya sama dengan di halaman 85 di buku Irham Fahmi, Manajemen Produksi dan Operasi. Ada cara meningkatkan produktivitas. Yang pertama yaitu pengadaan sistem pendukung keputusan manajemen. Yang kedua, mengembangkan gudang sentral dengan penyimpanan dan pengambilan secara otomatis. Yang ketiga, pengaturan akhiran kerja guna mengurangi jumlah pekerja pada masa sibuk. Yang keempat, mengadakan fasilitas komputer di lokasi kerja. Yang kelima, latihan. Dan yang terakhir yaitu program intensif yang didasarkan pada produktivitas jangka panjang. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih.